Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 8 MTS Nurul Ummah ya. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang pesawat sederhana yang bagian pertama, yaitu tentang usaha dan juga roda berporos. Roda berporos katrol ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang pesawat sederhana. Nah, di bagian kedua ini kita nanti akan membahas tentang roda berporos, jungkat-jungkit dan juga tuas atau pengungkit. Oke. Sebelum kita mulai pembahasan, mari kita awali dulu dengan mengucapkan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut kita nanti belajarnya bisa lebih lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang dimaksud dengan roda berporos. Roda berporos itu apa toh? Roda berporos itu adalah penggabungan dua roda atau lebih untuk tujuan tertentu. Jadi kalau ada roda terus digabung-gabungin gitu ya, terus nanti ada roda lagi digabungin lagi. Nah, ini namanya roda berporos. Oke, sekarang kita lihat nih contohnya, contoh dari roda berporos. Misalkan antara gear motor ya, terus dihubungkan. Nah, ini ada dua roda yang dihubungkan, namanya roda berporos. Nah, ini kebanyakan fungsi dari roda berporos itu untuk mempercepat gaya atau untuk mengatur kecepatannya. Misalnya yang di jam tangan itu juga ada roda berporos ya. Jadi roda berporos tuh nggak harus dihubungkan dengan ini, bisa juga kan misalnya bergerigi gini toh, terus ada lagi gitu. Nah, itu juga namanya juga roda berporos. Nah, untuk di bagian roda berporos ini kalian cukup mengetahui prinsipnya, bahwasanya fungsi untuk roda berporos ini untuk mengatur kecepatan atau mempercepat gaya dalam melakukan perjalanan. Oke, kita lanjutkan di bidang miring. Bidang miring itu apa tuh? Bidang miring itu bidang datar yang diletakkan secara miring, nah membentuk sudut-sudut tertentu. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk memperkecil gaya kuasa yang harus dikeluarkan. Oke, kita lihat nih. Kalau ada gaya benda miring kayak gini ya, nah ini kan namanya bidang miring. Nah, di rumus untuk menentukan keuntungan mekanis dari bidang miring itu ya, FB-nya KM ya, maaf ya. KM itu kan ada dua rumus ya. Yang pertama yang rumus umum tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal dulu pertemuan 1. Untuk bab 2 ini adalah FB dibagi FK atau W dibagi F. Nah, ini untuk rumus umumnya. Nah, untuk di bagian bidang miring sendiri ada rumus khusus, yaitu KM sama dengan L per H. L itu apa toh? L itu adalah panjang lintasannya yang harus ditempuh, sedangkan H adalah ketinggian. L itu long, H itu height, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat aja keuntungan mekanisnya. Coba lihat nih ya. Tadi udah Ibu jelaskan bahwa keuntungan mekanis yang rumus pertama itu ini, terus keuntungan rumus yang kedua itu ini. Nah ya, maka kita nanti akan mendapatkan rumus gabungan, yaitu ini. FB per FK sama dengan L per H, atau W per F sama dengan L per H. W per F sama dengan L per H. Ini juga sama ya, karena W ini sama dengan FB, F ini sama dengan FK. Kita lihat, KM itu keuntungan mekanis, FB ini gaya beban atau W, FK ini gaya kuasa, L ini panjang atau long, sedangkan H ini adalah height atau ketinggian. Kalau kita lihat rumusnya, LH ini ya, KM ini keuntungan mekanis berbanding lurus dengan L atau panjang lintasan, tetapi berbanding terbalik dengan H. Itulah misalnya kita kalau punya jalan di gunung ya, ini kalau kita lihat misalnya ada bentuk gunung seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lewat jalan A dengan lewat jalan B, maka tenaga yang dikeluarkan akan lebih sedikit atau lebih kecil di jalan yang B. Kenapa? Karena ketinggiannya kecil, dia kan lebih landai, lebih miring ya. Beda dengan yang jalan A. Jalan A ini meskipun jaraknya itu nggak banyak, nggak panjang, tapi karena dia curam, nah makanya nilai usahanya tuh
justru lebih besar atau keuntungan mekaniknya tuh kecil. Jadi karena KM, keuntungan mekanis itu berbanding lurus dengan L atau panjang lintasan dan berbanding terbalik dengan H atau ketinggian. Nanti di bawah ada soalnya atau ada contoh soal ya. Nanti silakan dicermati pas pembahasan contoh soal. Kita lanjut aja ke pengungkat atau tuas. Nah, pengungkat atau tuas ini kayak tugasnya itu untuk nyungkil ya. Jadi kalau untuk mencungkil atau mengungkit nuas gitu ya. Nah, syaratnya itu dia ada apa ini namanya, tongkat atau ya. Nah, terus ada titik tumpu. Oke, sekarang kita lihat bagian-bagiannya. Dari bagian yang kita kasih gaya di sini ya, F-nya di sini, FK-nya di sini, FK sampai ke titik tumpu ini namanya LK. Sedangkan bagian tongkat yang ada bendanya, yang ada W-nya, yang ada FB-nya, yang kita mau cungkil, itu namanya LB. LB ya. Jadi kita harus bisa membedakan apa itu LK, apa itu LB. Kalau LK itu lengan kuasa. Lengan kuasa itu yang lengan yang bagian mau kita kasih kuasa, mau kita kasih tenaga. Itu LK. Sedangkan LB itu lengan beban. Apa itu LB? Lengan beban itu apa? Lengan atau tongkat yang di bagian di situ tuh ada benda yang mau kita cungkil, gitu ya. Kita harus ingat-ingat mana LK, mana LB, mana FK, mana FB. Nah, untuk keuntungan jenis-jenisnya berbeda. Ada 3 jenis ya. Nanti di buku paket juga ada kalian kalau mau mencari. Jenis pertama itu titik tumpunya terletak di antara beban dan kuasa. Contohnya gunting. Yang jenis yang kedua, titik bebannya itu titik tumpu ya. Titik bebannya itu terletak di antara tumpu dan kuasa. Contohnya penutup botol, bukan pencungkil botol. Ada juga yang jenis ketiga yaitu titik kuasanya terletak di antara beban dan titik tumpu. Contohnya pinset. Oke, kita lihat gambarnya ya. Nah, yang jenis pertama titik tumpunya ada di tengah. Itu namanya jenis pertama. Yang jenis kedua, yang jenis kedua titik tumpunya ada di ujung banget. Yang sini gaya kuasa, yang sini gaya beban. Kemudian untuk yang ketiga, ini yang ketiga ya, titik tumpunya juga di ujung, tapi gaya kuasanya itu kita kasih di tengah. Gaya bebannya di sininya. Nah, itu Itu namanya jenis ketiga. Kalau misalnya kita pinset gitu ya, yang kita pencetkan yang di sininya ya, atau yang dipencetkan yang di tengahnya. Nah, itu contoh jenis ketiga. Oke. Kita lihat ya. Jadi pengungkit itu tugasnya itu, keuntungannya itu mempermudah usaha. Yang pertama tuh dia menggandakan gaya usaha. Jadi tenaga yang kita keluarkan itu lebih sedikit kalau kita nyongkel gitu ya, daripada kita ngambil dengan cara biasa. Terus yang kedua juga merubah arah gaya atau dia tuh memindahkan benda. Nah, nih rumus umumnya KM yang ini ya. Sedangkan rumus khusus untuk tuas atau pengungkit itu ini. Kalau digabungkan nanti akan muncul rumus ini. Kenapa muncul rumus ini? Misalnya ya, KM sama dengan KM. KM yang pertama pakai rumus FB per FK sama dengan LK per LB. Ingat ya, lihat ya, B sama K-nya itu terbalik. Nah, jangan sampai keliru. Nah, kalau sudah sampai ini nanti bisa dikalikan silang. FB dikalikan FB sama dengan FK dikalikan FK. Ini rumusnya kalian harus ingat ya, minimal yang ini 3 ini aja. Oke? Kalau nggak 3 ya minimal 2 inilah. Tapi kalau cuma 2 ini kalian juga harus tahu cara mengembangkan rumusnya yang ini. Oke ya, kita lanjutkan aja ke prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Nah, ini contoh penggunaan pesawat sederhana pada manusia. Misalnya kalau kita mau ngangkat ini ya. Nah, ini tuh modelnya lengan kuasa. Berarti pengungkit. Nah, ya. Titik tumpunya di mana? Di sini. Titik tumpunya di sini. Nah, ini nanti ototnya inilah gaya kuasanya. Nah, contohnya juga ini misalnya kalau lagi main badminton gitu ya. Ada
3 jenis pengungkit ya, di leher, di tangan, dan juga di kaki. Ini kalian nanti baca dan pahami. Nah, oke, untuk tugasnya nanti akan ibu berikan ya, nanti silakan dikerjakan tugasnya. Oke, hari ini sepertinya udah cukup dulu. Mari kita tutup pelajaran ini dengan mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, nanti ada tugas silakan kalian kerjakan. Kalau nggak kerjakan berarti nggak dapat nilai hariannya. Ingat bahwasanya nilai harian itu sangat berguna dan berpengaruh terhadap nilai akhir kalian. Kalau nilai akhirnya kurang bagus, nggak nyampe KKM, ya mau tidak mau harus tinggal kelas dan mengulang lagi di kelas 8 gitu ya. Semoga kita semua diberikan kelancaran oleh Allah. Terima kasih, jaga terus kesehatannya. Assalamualaikum.